Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis dari trading saya selama 2 hari, yaitu hari Rabu minggu kemarin sama tanggal 2 Juni hari ini. Oke, overall profit tapi kecil, grossnya 250.000 dan netnya 161.000 rupiah. Kita lihat di Stockbit. Kita lihat chartnya. Yang pertama ada saham HMSP. Oke, kita buka chart 5 menitnya ya. HMSP. Nah, ini saya beli di sini teman-teman. Di tanggal 27 Mei saya beli ketika harganya ada spike naik. Ini sekitar jam 10 ada naik di 655 sampai 665. Nah, saya beli 2 kali di 655 dan 650. Jadi 665 dan 660 di sini. Jadi average saya ada di 657,5. Nah, kenapa saya beli? Karena saya melihat ada volume besar ini, volume besar, candlenya hijau. Jadi saya pikir ada yang akumulasi saham HMSP ini. Nah, ternyata HMSP ini ada pengumuman dia mau bagi dividen, teman-teman. HMSP. Setelah itu saya langsung mengevaluasi apakah ini jadi menarik atau tidak. Karena biasanya setelah naik, karena ada bagi dividen, dia juga akan sideways dulu karena tanggal itu kan pengumuman dividen. Jadi setelah itu baru saya pikir saya akan menjualnya. Nah, setelah itu saya di hari perdagangan berikutnya tanggal 28 di opening itu langsung gap up ya. Saya jual di 660 di sini. Langsung saya jual karena saya pikir momentumnya sudah habis untuk HMSP. Dan benar saja di tanggal 2 Juni hari ini dia turun sampai ke 640 karena IHSG juga merah. Selanjutnya kita bahas saham LSIP. Kita lihat chart daily LSIP. LSIP ini sebenarnya menarik karena dia ada pattern double bottom ya. Tapi dia sudah capai targetnya di 1200. Nah, dimana saya beli, saya cukup lama pegang LSIP ya. Saya beli di harga berapa? LSIP. Saya beli LSIP di harga 1230. Nah, saya beli di sekitar sini teman-teman karena ada akumulasi ini. Nah, di tanggal 21 ada akumulasi. Saya beli ketika dia koreksi di sini. Jadi dari tanggal 21 Mei kemudian di bawah turun lama sampai 1205 saya nahan minus. Tapi saya masih optimis ke LSIP. Nah, pada tanggal 28, nah ini Jumat kemarin, Rabu minggu kemarin, saya langsung jual ketika dia menyentuh 1235. Hanya balik modal ya teman-teman, karena profitnya 0,4%, dipotong fee habis tinggal 135 rupiah. LSIP ini termasuk gerakannya lambat ya, dan saya ya termasuk sabar ini di saham LSIP ini nunggunya. Dan setelah itu sempat naik di tanggal 2 sampai 1240, tapi ya nggak apa-apa, yang penting nggak rugi aja dulu di LSIP. Oke, selanjutnya MEDC. Kita lihat chart daily MEDC. MEDC ini menarik karena membentuk pattern inverted head and shoulders. Nah, di sini dapat kita ketahui setelah dia menembus resistnya, dia lanjut naik ke atas teman-teman. Terus saya beli ketika di area harga 1252,5. Jadi saya average di 1250 dan 1255. MEDC. Saya beli di tanggal berapa ini? Nah, ini teman-teman. MEDC, kita ubah chart 5 menit MEDC. Nah, ini teman-teman. Ini ada volume besar teman-teman. Ini tiga volume besar hijau semua, kemudian candlenya hijau.
di jam 2. Ini berarti ada yang akumulasi teman-teman. Nah, saya beli ketika koreksi teman-teman. Saya koreksi di sini. Nah, di sini koreksi saya masuk di 1255 sampai 1260. Lalu saya jual ketika dia naik di sini. Tanggal 27 yaitu di 1255 sekitar sini. 165 teman-teman. Oke. Selanjutnya kita bahas saham MDKA. MDKA saya ini sebenarnya nyangkut cukup lama teman-teman. MDKA. Nah, MDKA ini sebenarnya menarik kenapa? Karena dia membentuk pattern seperti inverted head and shoulders ya. Dia memiliki target penguatan di 2580. Oke, kita lihat MDKA chart 5 menitnya seperti apa. Nah, saya beli karena ada ini teman-teman. Di tanggal 26 Mei ada volume gede teman-teman. Volume gede, terus candlenya juga full hijau. Terus koreksi di bawah turun lama teman-teman. Saya sempat floating loss banyak ini sampai 2030. Kemudian semakin turun tadi hari ini tanggal 2 semakin turun sampai 1905, tapi tetap saya hold. Nah, terus dia naik kan. Setelah naik koreksi lagi tapi saya masih hold karena saya pikir volume buangan gedenya nggak ada teman-teman. Volume yang segede ini belum ada, jadi yang di dalam masih belum buang. Nah, ini juga ada volume gede juga, walaupun ini yang nahan karena jualan gede. Terus ini ada satu volume cukup gede, tapi ini diakumulasi lagi teman-teman. Jadi volumenya sangat gede. Terus saya berhasil jual di 2140 di sini. Saya antri. Kejual di 2140. Nah, itu. Sehingga saya berhasil profit 110.000 dan naiknya 93.000 rupiah. Lanjut saham PTPP. Saham PTPP ini seperti membentuk pola rounding bottom ya teman-teman, dan dia sudah hit target di 488. Nah, kenapa saya berani beli PTPP? Ini saya beli kemarin di hari Rabu ya teman-teman, Rabu tanggal 28, karena Rabu tanggal 28 itu ada volume gede teman-teman. Nah, ini jam 9.10 dan 9.15 ini ada volume gede masuk, kemudian chartnya juga hijau teman-teman. Jadi ini akumulasi terus sempat di bawah turun. Nah, ini bawah naik ke 458 tapi belum saya jual. Sorenya closingnya ditutup di 454. Ya, saya profit sekitar 0,2% lah. Nah, pagi tadi saya lihat IHSG itu agak merah ya. Kayak banking itu pada merah, jadi menurut saya IHSG-nya turun, jadi saya harus cepat jual. Saya jual di harga 458 di sini. Walaupun sebenarnya dia sempat nyentuh juga 464, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting sudah untung teman-teman. Dan netnya grossnya 50.000, netnya 31.000. Terakhir Wifi ini saya barangnya dari hari Selasa ya teman-teman. Wifi. Nah, Wifi ini di atas EMA 200, jadi sangat uptrend ya untuk Wifi. Walaupun di sini Wifi konsolidasi sejak 15 April ya. Dia sideways di sini sampai sekarang. Wifi 5 menitnya seperti apa? Bagaimana saya mengambil keputusan berani beli dan jual Wifi? Nah, saya beli karena di sini teman-teman. Hari ini. Nah, di sini ada akumulasi gede teman-teman. Tanggal 27 Mei jam 9.35 dan 9.40 ini ada dua kali ini akumulasi. Saya masuk di 20.30 dan 20.20. Average-nya menjadi 2024,0. Oke, lalu setelah itu dia sideways ya teman. Sideways turun di 2010 dan di situ-situ aja. Terus, nah ini di jam 10.20 dia naik saya jual teman-teman. Saya nggak kuat karena saya pikir IHSG hari ini merah, jadi ya udahlah barang-barang dilepas aja gitu kalau punya barang. Nah, saya jual di 2040, dia naik terus koreksi balik lagi. Nah, balik lagi saya sudah nggak lihat Wifi teman-teman. Ternyata dia naik lagi di sorenya teman-teman. Ini 1/2 naik sampai 2100. Saya miss berapa poin itu? Miss 60 poin, hampir 2%, 3%. Saya missnya. Tapi ya sudah, harga cukup sampai di situ. Profit 0,8%, grossnya 40.000, netnya 19.000. Ya begitulah teman-teman, ini review trading saya selama 2 hari ya, ini dari tanggal 28 Mei sampai 2 Juni. Modal saya ini cukup besar teman-teman,
modal saya sekitar 70 juta, dan juga saya tidak belikan semua saham, jadi saya belinya paling separuhnya, maksimal tuh separuh sekitar 35 juta, 40 juta itu sisanya cash gitu. Dan kalau saya pegang barang banyak, saya harus cepat-cepat jual. Nah, di porto saya sebenarnya masih ada beberapa saham yang minus, saya hold ya. Nanti kalau sudah saya sell karena saya nggak kuat minusnya, ya akan saya update juga teman-teman. Realitanya trading ya seperti ini, modal gede pun profitnya juga dikit, karena ya cari konsisten profit itu susah teman-teman, apalagi konsisten profit banyak dan untuk trading harian gitu. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.